cobalah sekali setiap hari, biarkan dirimu bebas berpikir dan bermimpi untuk dirimu sendiri. Kadang-kadang kita ini mimpi saja tidak berani. Kamu memenjara dirimu sangat sempit. Saya sebenarnya ingin ini, Pak. Tapi apa ya? Mungkin ya, Pak. Ayo kamu sendiri yang memenjara dirimu sendiri. Ayo sekali-sekali, pokoknya ambil aja 1 menit, 2 menit dalam sehari. Kamu mimpilah sebebas mungkin. Berpikirlah seliar mungkin. Berlatih untuk berpikir merdeka. Kenapa? Karena banyak orang, katanya Einstein, sedikit orang yang melihat dengan mata mereka sendiri dan merasa dengan hati, bukan hari, dengan hati mereka sendiri. Hari ini kita banyak mewakilkan orang lain untuk melihat, banyak mewakilkan orang lain untuk merasa. Untuk memahami sesuatu kita sering menurut orang itu, menurut orang ini, loh menurutmu sendiri mana? Kita terlalu sering mewakilkan. Bahkan merasa juga mewakilkan. Katanya teman-teman, di sana enak loh Pak. Ya kok katanya teman-teman, lah kamu sendiri gimana? Orang-orang itu seneng loh Pak kalau ke sana. Lah kok orang-orang, lah kamu sendiri seneng enggak ke sana? Kita sering enggak berani berpikir sendiri, memutuskan sendiri, melihat sendiri, merasa sendiri. Kayak gini kita teriak-teriak ingin kebebasan. Kamu sudah dibebaskan tapi masih pinjam orang lain. Menganalisis sendiri tidak berani, melihat sendiri tidak berani, merasakan sendiri bahkan tidak berani. Kadang kamu tidak sreg dengan satu pendapat tapi mau bantah tidak berani. Kamu sudah memenjara dirimu, apalah aku? Di mana levelku? Aku ini masih mahasiswa. Dan seterusnya. Oke, jadi orang yang berani berpikir bebas bukan karena langka, karena ndak ada, karena banyak penjara, banyak yang menghalangi, tapi dirinya sendiri ternyata tidak punya kualifikasi, tidak sanggup untuk berpikir bebas. Kalau tidak sanggup berpikir bebas, kamu tidak akan menemukan hal yang baru. Kehidupanmu tidak akan berkembang. Kalau kamu berpikir besar, berpikir bebas, ya kamu akan ketemu dengan, kalau bahasanya Einstein itu, mediocre mind. Mediocre mind itu pikiran-pikiran biasa. Kalau pikiran-pikiran biasa itu bisanya tunduk. Pak, biasanya memang begitu Pak di sini. Yang selama ini dilakukan ini Pak. Oh, nah, itu pikiran mediocre namanya. Hanya ikut saja yang selama ini jalan. Kamu tidak berani berpikir sendiri secara bebas. Pak, sebenarnya saya tidak sreg Pak. Tapi ya mau gimana lagi. Aturannya di sini begitu. Nah, itu mediocre mind. Sebenarnya menurut saya absen 75% itu tapi ya harus begitu Pak. Tidak boleh kalau tidak begitu. Ya sudah, mediocre mind. Jadi ikut saja, tidak kritis. Berpikir sendiri tidak bisa. Gimana caranya untuk bisa berpikir luas, merdeka, bebas? Hidupkan ini. Jadi manusia juga ingat-ingat ini. Manusia akan memprihatinkan kalau terpenjara oleh rasa takut hukuman dan keinginan akan pahala setelah kematian. Jadi, itu mungkin sedikit-sedikit nyindir kita. Jadi, maksudnya apa? Fokusnya nanti. Ketika fokusnya nanti setelah mati, banyak orang terus tidak bijak, tidak pinter hidup sekarang. Kenapa tadi pagi ada bom bunuh diri yang dipikir setelah mati? Tidak bijaksana menyikap hidup hari ini. Jadi takut hukuman nanti, ingin pahala nanti.
Katanya Einstein, ini jadi sumber keprihatinannya. Orang tidak semangat untuk hidup di dunia dengan baik karena fokusnya nanti setelah dunia. Nah, jadi memprihatinkan itu berarti mbok yo jangan begitu. Karena kesuksesan kita di hidup setelah mati itu sebenarnya tergantung dalam hidup kita sekarang. Tidak mungkin kita mengacaukan hidup kita sekarang terus beres hidup kita nanti. Tidak mungkin kita merusak, mengacaukan, jahat di kehidupan sekarang demi kebaikan di kehidupan nanti. Jadi kalau kita mengorbankan hidup kita sekarang untuk kehidupan nanti sesudah mati, katanya Einstein, memprihatinkan. Nah, makanya kalau ada kayak tadi ada bom bunuh diri kan banyak orang bilang saya prihatin kan gitu. Berarti memang fenomenanya memprihatinkan. Janganlah mengorbankan, kalau bahasa agama kita akhirat, mengorbankan dunia demi akhirat atau sebaliknya akhirat demi dunia. Dua-duanya penting. Kita tidak mungkin sukses di akhirat kalau tidak sukses di dunia. Dan juga sebaliknya. Jadi jangan korbankan hidup kita sekarang. Manusia itu harus memperhatikan seperti apa dirinya sekarang dan tidak hanya galau oleh seperti apa seharusnya dirinya. Itu sama arahnya kayak yang pertama tadi. Jadi Einstein inginnya mbok kita itu menerima dengan situasi hidup kita sekarang dan ayo hidup sekarang sesuai kenyataannya. Sumbernya segala kesulitan dalam hidup kita adalah ketika kita hidup dalam mimpi-mimpi ideal kita, tidak dalam kenyataan. Dan pasti ideal kita ada jarak dengan kenyataan. Itu yang membuat kita sering sedih. Maka hiduplah sekarang. Mungkin dulu kamu awal kuliah waktu daftar, pokoknya saya ingin kuliah ini lulus tepat waktu. Sekarang sampai semester 13 belum lulus-lulus. Itu kalau kamu hidup tetap dengan idealmu, kamu tidak bisa tidur tuh. Tetap harus kamu terima bahwa iya, sekarang aku sudah semester 13. Berarti targetnya harus paling tidak 14 lah, kan gitu. Kalau kamu masih mikir tidak tepat waktu, ya sudah. Kamu tidak akan tenang hidupmu. Kamu sudah kelewatan. Jadi, hiduplah seperti apa situasimu hari ini. Jangan hidup dalam ideal yang seharusnya yang itu tidak terjadi. Karena akan terasa berat luar biasa untukmu. Kemudian kalau ini semangat dari Einstein. Salah tidak apa-apa, gagal tidak apa-apa. Siapapun yang tidak pernah melakukan kesalahan, tidak pernah mencoba sesuatu yang baru. Ini kayak iklan di TV itu kan. Kalau tidak kotor ya tidak belajar. Nah, jadi beranilah untuk mencoba. Kalau kamu nyaman dengan duniamu hari ini, tidak berani macam-macam, ya sampai sebatas itu hidupmu. Levelmu dan rankingmu. Kalau ingin naik kelas, berani mencoba. Nah, kasih tantangan untuk hidupmu sendiri. Tantang, bisa enggak kayak gini? Ayo dicoba. Tantang dirimu, cobalah. Kalau gagal, berarti alamat akan terjadi sesuatu yang baru nantinya. Gagal diulang lagi, gagal diulang lagi. Jadi pelajaran dari Einstein tentang manusia ditutup dengan ayo berani mencoba, salah tidak apa-apa, karena tidak akan lahir sesuatu yang baru kalau kita tidak berani mencoba. Pelajaran kedua, masih tentang manusia. Einstein bilang, untuk jadi manusia yang baik, aku percaya standarisasi mobil, tapi aku tidak percaya standarisasi manusia.
Maksudnya apa? Standarisasi manusia. Kita itu sering bikin rumus baku dalam hidup tentang mungkin kebenaran, mungkin kebaikan, mungkin keindahan yang berhubungan dengan manusia. Padahal manusia itu sifatnya historis, kontekstual. Kadang-kadang baik di sana, tidak cocok kalau itu diterapkan di sini. Kadang-kadang bagus, benar di sini, kalau diterapkan di sana, tidak nyambung. Padahal banyak orang inginnya menstandarkan apapun. Katanya Einstein, loh kalau mobil distandarkan tidak apa-apa. Tapi kalau manusia, jangan distandarkan. Kalau distandarkan tanpa ada pengecualian, jadinya tidak manusiawi. Absen minimal 75%. Itu kan standar. Ya. Loh, tetap harus ada bobolannya, harus ada pengecualiannya. Kalau kaku kayak gitu, lahirnya manusiawi. Bobolannya misalnya, ya kalau sakit tidak apa-apa, lebih 75. Kalau ada kepentingan darurat, izin ya tidak apa-apa. Itu namanya ada bobolannya. Standarnya tidak standar mati. Kalau standarnya mati, tidak manusiawi, kayak mobil. Nah, jadi kalau standarisasi mobil oke, tapi kalau standarisasi manusia janganlah. Justru manusia kalau distandarkan nanti tidak berkembang. Beri dia kebebasan biar kreatif, biar berkembang. Jadi pelajaran selanjutnya tentang manusia, hati-hati dengan standarisasi. Dengan rumus-rumus yang kita bikin tentang manusia. Kalau orang baik, ini. Kalau orang tidak kayak gini, dia tidak baik. Itu namanya standarisasi. Bukan berarti keliru, tapi begitu distandarkan, jadinya tidak luas. Sementara hidup ini dinamis. Kayak kamu matok standar, Pak, pokoknya standar saya besok kalau nyari pasangan, rambutnya panjang, kulitnya mulus, putih, hidungnya mancung. Ini kan standar. Kalau kamu kaku kayak gini, mbok sampai jenggoten tidak ketemu. Jadi lo luwes lah bobolan, ada bobolan-bobolannya dikit-dikit harusnya gitu. Pak ada ini Pak yang suka sama saya rambutnya panjang sih, tapi kulitnya kok tidak sesuai harapan ya. Ya wis tidak apa-apa lah, ada yang mau syukur. Itu namanya bobolan-bobolan. Jangan kaku dengan standarmu. Pokoknya Pak, selama saya kuliah, haram bagi saya pacaran misalnya. Lo kamu nyetandar sendiri, nanti kamu sumpek sendiri lo dalam hidupmu. Kalau tiba-tiba jatuh cinta gimana? Akhirnya kuliahmu malah kacau balau. Kenapa? Karena kamu berjuang ngempet biar tidak jatuh cinta. Nah, jadi hati-hati dengan standar-standar yang kamu patok. Bukan berarti jangan bikin standar, tapi bikin standar yang tidak kaku. Tidak kayak barang. Kalau kayak mobil sih gampang di standar. Tapi kalau manusia ya jangan. Paling tidak ada jalan-jalan alternatif, jalan bobolannya. Karena situasi bisa macam-macam. Oke, itu pelajaran selanjutnya. Dari Einstein juga ada pelajaran tentang manusia, bahwa kebahagiaan kita, harkat dan martabat kita tidak cukup hanya dengan pengetahuan dan keterampilan. Itu pelajaran dari Einstein. Jangan lupa bahwa pengetahuan dan keterampilan saja tidak akan membawa manusia ke dalam kehidupan bahagia dan bermartabat. Ini penjelasannya kalian pasti sudah ngerti bahwa kuncinya kebahagiaan, kuncinya kehormatan kita sebagai manusia tidak hanya terletak pada dimensi luar, dimensi materi, dimensi apa yang kita bisa atau apa yang kita tidak bisa. Banyak itu berhubungan dengan batin. Nanti di belakang banyak sekali penjelasannya. Tapi yang pertama-tama diingat ini. Jadi pengetahuan dan keterampilan saja, maksudnya ada kata-kata sajanya ya. Berarti hanya dengan itu masih belum untuk ketemu kebahagiaan dan harkat kemanusiaan.
Banyak orang pinter yang justru menjatuhkan derajat kemanusiaannya sendiri. Banyak orang terampil yang hasilnya malah juga merusak. Kadang-kadang kita punya teman orang pinter, tiap hari malah kita sedih, sumpah karena dikritiki terus. Nah, kan tidak iso bahagia. Atau kamu jadi orang pinter, mau apa-apa itu tidak gerak-gerak mikir, lama sekali gimana ya ini. Kalau gini ya, kadang-kadang malah susah kamu punya banyak pertimbangan, tidak berani nekat kadang-kadang. Jadi pengetahuan dan keterampilan saja belum. Masih butuh banyak prasyarat yang lain. Oke, itu pelajaran jadi manusia selanjutnya. Selanjutnya, kita harus punya rasa ingin tahu. Rasa penasaran. Penasaran itu penting. Katanya Einstein, yang penting adalah jangan berhenti bertanya. Rasa ingin tahu punya alasannya sendiri untuk selalu ada. Pertanyakan apapun. Aku tidak punya bakat khusus. Aku hanya bisa ingin tahu. Jadi kata Einstein, keahlianmu apa, bakatmu apa? Kata Einstein, enggak. Saya tidak punya bakat apa-apa. Malah kekuranganku banyak. Bakatku cuma satu, keingintahuanku dalam, luas. Jadi mentalnya ilmuwan itu sebenarnya bekalnya kan rasa ingin tahu ini. Rasa ingin tahu itu apa-apa kamu herani, kamu tanyakan. Kamu lihat, tadi kok hujan cuma sebentar ya? Apa sekarang sudah musimnya penghujan ya? Ini telat apa memang sudah waktunya? Itu kan pertanyaan-pertanyaan banyak. Ngaji ini kok mau katanya jam 8 lebih 10 belum mulai-mulai ya, ada apa toh ini? Yang salah siapa? Oh itu tanya, jangan diem aja. Jadi curiosity itu rasa ingin tahu. Di sekelilingmu ini tidak ada yang normal-normal saja. Semuanya bisa ditanyakan. Masjid itu loh kok warnanya hijau ya. Di mana-mana sering saya lihat juga pakai warna hijau. Apa hijau itu simbolnya Islam? Siapa sih yang bilang hijau itu simbolnya Islam? Terus sejarah tentang warna hijau sebagai warna masjid itu kayak gimana? Kamu pernah tanya enggak? Bulan bintang kok terus jadi simbolnya Islam? Sejak kapan umat Islam pakai simbol bulan bintang itu dan seterusnya? Itu namanya curious. Tapi kan kita enggak, kita itu pokoknya jalan kayak biasanya, normal aja Bapak. Semuanya ya juga normal-normal saja. Nah, model baju, kalau kayak gini kan model gaya barat. Kalau jubah kayak Timur Tengah. Kalau ya macam-macam. Itu kira-kira ada hubungannya dengan iklim, dengan geografi, dengan adat, tradisi, dengan kesepakatan masyarakat. Tapi jawabannya bisa macam-macam. Ingin tahulah. Begitu kamu masuk dari luar ke masjid ini, setiap hal yang kamu lihat itu bisa ditanyakan. Kenapa kok kamu tidak tanya? Karena segalanya kamu anggap biasa saja. Berarti kamu tidak bakat jadi ilmuwan. Orang mau nulis skripsi, tesis, disertasi itu biasanya gelisahnya pertama apa? Nyari masalah. Saya kok nggak nemu-nemu masalah ya Pak. Loh masalah jutaan di sekelilingmu loh kok bingung nyari masalah. Oke. Yo kalau tidak ada masalah, bikin masalah. Baru nanti kita teliti. Ilmuwan kan begitu, bikin masalah itu kan namanya bikin hipotesis. Kira-kira jangan-jangan ini, jangan-jangan itu bikin masalah. Katanya Einstein, ia yang tidak lagi bisa heran dan terpesona, sebenarnya kayak orang mati. Matanya tertutup. Oh, itu disindir oleh Einstein. Kamu kan melek, bisa melihat banyak sekali masalah. Ngaji ini apalagi? Masalahnya banyak ini. Ini katanya ngaji misalnya. Kok enggak ada Quran-Qurannya? Kan banyak yang tanya gitu. Ini katanya filsafat, malah bahasa Einstein. Kok enggak bahas tokoh-tokoh filsafat? Oh ini loh banyak yang bisa ditanyakan. Jadi tanyalah. Bukannya aku terlalu pintar, kata Einstein. Kamu kan nganggap aku sangat pintar, katanya Einstein. Enggak, tapi apa? Aku menggumuli pertanyaan-pertanyaan lebih lama. Jadi hidupku penuh dengan pertanyaan.
Jadi Einstein itu kan sejak kecil terkenal autis. Jadi kalau lihat apa-apa ya direnungi sampai dalam. Kalau kita kan perhatiannya mudah teralihkan, ada apa-apa terus sehingga tidak fokus. Kalau Einstein punya kelebihan fokus apa-apa. Nah, mungkin tidak pindah sebelum tahu jawabannya. Oh, itu bakat ciri seorang ilmuwan. Dan katanya Einstein, jangan menjadi tua berapa lama pun kamu hidup. Maksudnya jangan jadi tua apa? Jangan pernah berhenti bersikap seperti anak-anak di hadapan misteri besar di mana kita dilahirkan. Maksudnya Einstein, rasa ingin tahu ini sebenarnya fitrah dimiliki oleh manusia sejak anak-anak. Anak-anak kita, adik-adikmu yang masih balita, yang baru bisa mikir, baru bisa ngomong, itu kan kecenderungannya cerewet. Apa saja kan ditanyakan. Ini apa? Itu apa? Kan selalu begitu. Itu kok begini? Terus usil, pengen dicoba. Itu anak kecil. Katanya Einstein, ini dipelihara harusnya sampai dewasa. Ya cuma mungkin terus lingkungannya yang membuat dia terdiam. Mungkin ibu jengkel, terus alah cerewet, nggak usah banyak tanya, nggak penting aja. Terus lama-lama dia merasa bahwa bertanya-tanya, banyak omong itu jelek. Jadi katanya Einstein, Mbok kamu nggak usah jadi, kalau untuk dunia ilmu jangan jadi tua, cerewetlah, tanyalah terus kayak anak kecil tadi. Kejarlah apapun yang kamu ingin tahu. Nggak usah malu-malu, nggak usah segan-segan, nggak usah males-males. Kamu ingin tahu apa, kejar saat itu juga. Anak kecil itu kan nggak pernah nanti aja nyari jawabannya, mesti ngejar saat itu juga. Nah, apapun pertanyaan yang muncul dalam dirimu, coba biasakan sekarang kejar jawabannya saat itu juga. Tadi saya ngomong misalnya, kenapa ya kok warna hijau ini jadi tren banyak masjid misalnya. Selain warna putih, kamu boleh kan pegang HP kan kamu. Sekarang lebih gampang lagi mengejar jawaban itu, ada Google yang maha tahu. Oh itu kamu tinggal nulis, butuh coba cek hijau dalam tradisi Islam. Jangan-jangan ketemu. Ya mungkin adanya bahasa Inggris atau bahasa yang lain, ya coba kamu gali. Jangan nunggu besok. Kalau nunggu nanti apa besok biasanya kelewatan. Tidak jalan lagi sudah. Kalau kamu punya keinginan apa yang baik, target apa yang baik, pertanyaan apa yang penting, bermanfaat, segera cari, segera lakukan, segera kejar. Kalau tidak, mesti nanti ketumpuk hal lain dan itu terlewat. Nah, biasakan begitu. Meladeni curiosity ini. Jiwa ingin tahu. Jiwa ilmuwannya biar hidup terus. Dari situ kita akan dapat pengetahuan. Nah, ini lanjutannya tadi. Apa sih pengetahuan itu? Katanya Einstein, pengetahuan itu ya apa yang kita tahu. Cuma problemnya bukan apa yang kita tahu. Siapapun bisa tahu, namun kuncinya adalah paham. Jadi, kalau sekedar tahu, anak kecil itu banyak tahu tentang banyak hal, tapi paham beda. Kalau tahu ya kamu baca, kamu hafalkan beres, tapi paham hal yang berbeda. Teorinya Einstein tentang relativitas umum, relativitas khusus, macam-macam. Mungkin kamu bisa tahu, kamu begitu kamu baca, kamu tahu sudah. Tapi paham, wallahu a'lam. Buku filsafat yang tebel-tebel itu kamu kan suka gitu, terus kamu baca, tahu berarti kamu. Tapi kalau saya tanya paham enggak? Bisa enggak? Jadi kuncinya dipaham. Kalau ada yang tanya, tahu enggak kamu pikiran-pikirannya Heidegger? Tahu Pak, saya pernah baca. Paham? Enggak Pak. Nah, jadi problemnya paham. Sebenarnya kalau dilanjutkan, setelah paham ada satu level lagi, namanya kesadaran. Di atas kesadaran ada tindakan. Di atas tindakan ada tanggung jawab. Efeknya. Jadi kalau sudah tahu, lanjutkan biar paham. Kalau sudah paham, sadari. Kayak tadi, kenapa kok orang pintar kelakuannya kayak orang bodoh? Dia belum sadar.
Sadari mana yang harus dilakukan, mana yang jangan dilakukan. Setelah kamu sadari, jalankan dalam tindakan. Kalau sudah kamu jalankan, ya siap nanggung resikonya, namanya tanggung jawab. Kalau perbuatan baik, kamu akan dapat hasil yang baik. Kalau perbuatan buruk, kamu akan dapat hasil yang buruk. Tanggung jawablah. Nah, jadi alurnya seperti itu. Nanti ini yang disebut ilmu yang manfaat. Jadi yang problem adalah pemahaman. Perhatikan yang kedua, pengetahuan yang benar. Apa sih pengetahuan yang benar? Hati-hati, apa yang benar tidak selalu populer dan apa yang populer tidak selalu benar. Ini juga wanti-wantinya Einstein, khususnya untuk kita yang banyak ketipu oleh hoax. Jadi apa yang benar tidak selalu populer dan apa yang populer tidak selalu benar. Kadang-kadang yang benar itu tersembunyi. Hanya sedikit orang yang tahu. Sementara yang aneh-aneh itu yang lebih populer. Sekarang kan kita selalu patokannya viral apa enggak viral. Begitu viral kita anggap benar. Nah, itu berlaku kaedahnya Einstein ini. Apa yang benar tidak selalu populer, apa yang populer tidak selalu benar. Apalagi hari ini, banyak kubu punya buzzernya sendiri-sendiri. Nah, karena logika kita kan logika viral, maka mereka memanfaatkan itu. Kita baru percaya kalau viral. Kalau tidak viral kita tidak percaya. Ah, pakai dalilnya Einstein. Apa yang benar tidak selalu populer, apa yang populer tidak selalu benar. Ini untuk jawab kalau ada orang bilang padamu, lo sekarang sudah viral loh. Nah, itu, oh enggak, yang viral tidak selalu benar. Oke, terus hati-hati juga dalam pengetahuan. Otoritas yang kita terima tanpa pertimbangan, tanpa pikiran itu adalah musuh besar dari kebenaran. Jadi katanya Einstein, dalam dunia ilmu, pertama-tama harus diuji, diragukan, dikaji. Tidak diterima begitu saja. Kalau ada hal-hal yang kita terima begitu saja, seperti otoritas, otoritas itu bisa orang, bisa lembaga, bisa organisasi, bisa kelompok, bisa buku, bisa kegiatan apapun. Kalau kita terima tanpa dikaji, dikritisi, itulah musuh besar kebenaran. Jadi karena kita tidak kritis, kita tidak menggunakan intelijensi kita. Oke. Ukuran intelijensi adalah kemampuan untuk berubah. Ini juga unik pandangannya Einstein. Orang yang akalnya jalan, inteleknya jalan, itu bisa dilihat dari dia mau dan mampu tidak untuk berubah. Kalau tidak, sebenarnya intelijensinya tidak jalan. Yang dia bisa hanya menghafalkan, mengulang-ulang yang kemarin. Jadi intelijensi itu jalan kalau orang ini punya kemampuan untuk berubah. Kemampuan dan kemauan itu bukan berarti langsung berubah. Dia mau mengkaji, mau membahas, kalau menemukan kebenaran yang baru, dia siap pindah dari kebenaran lama ke kebenaran baru. Ini menunjukkan bahwa intelijensinya jalan. Jadi pelajaran dari Einstein selanjutnya ini. Oke, terus ini juga pesan dari Einstein. Siapapun yang mendapat keistimewaan dengan pengetahuan punya tugas untuk menjalankan. Nah, ini penting buat kita yang banyak ngaji, banyak membaca, banyak belajar. Kita berarti dianugerahi ilmu oleh Allah, ada tanggung jawab. Kalau tidak tahu, tidak menjalankan, nggak masalah. Kalau tahu, berarti kita sebenarnya begitu kita tahu, saat itu juga kita punya tanggung jawab untuk menjalankan. Kalau gitu mending tidak tahu aja, Pak. Kalau pura-pura tidak tahu apalagi. Jadi
Tugasmu cari ilmu, kalau sudah dapat ilmu ya dijalankan. Gunanya ilmu itu kan untuk meningkatkan kualitas hidup kita. Bukan untuk dihafalkan, ditulis, simpan di perpustakaan. Tapi gimana caranya semakin tambah ilmu, kualitas hidup kita semakin meningkat. Maka bertambahnya ilmu itu seiring dengan bertambahnya tanggung jawab kita untuk menjalankan, meningkatkan kualitas hidup kita. Harusnya begitu. Ini pelajaran dari Einstein. Kalau pengetahuan sudah ditata rapi serius, nanti akan lahir sains. Terus, nah, alatnya apa? Alatnya untuk masuk ke dunia ilmu tadi yaitu intelijensi. Intelijensi itu perangkat intelektual yang ada dalam diri kita. Isinya diri kita itu intelijensi. Kalau sebagian besar kita merasa malu dengan baju compang-camping dan peralatan yang rusak, tentunya kita lebih malu kalau memiliki gagasan yang compang-camping dan filosofi hidup yang buruk. Kita pakai baju jelek aja kan malu. Padahal baju ini cuma bungkus. Harusnya kita lebih malu lagi kalau isinya baju yang jelek. Karena logikanya isi lebih penting daripada bungkus, meskipun bungkus juga penting. Akan menyedihkan kalau bungkusnya lebih baik daripada daging yang dibungkus di dalamnya, katanya Einstein. Kalau kita bungkus daging, ini kan daging diri kita ini. Ada tulang, ada daging, ada darah. Bungkusnya yang compang-camping membuat kita malu. Harusnya isinya yang compang-camping lebih membuat kita malu. Isi yang compang-camping itu apa? Ide, gagasan, pikiran yang buruk. Harusnya lebih membuat kita malu. Kalau kita punya baju jelek, baju compang-camping, cepet-cepet kita jahit ulang atau kita buang, kita beli lagi yang bagus. Berarti kalau kita punya pikiran, punya gagasan yang compang-camping, ya cepet-cepet diganti dengan gagasan yang baik. Meskipun demikian, nasihatnya Einstein, tetap kita harus hati-hati. Kita harus hati-hati untuk tidak menjadikan intelek kita sebagai Tuhan. Tentu saja ia punya kekuatan, namun tidak punya kepribadian. Ini lanjutannya. Kalau alat intelek kita sudah bagus, sekarang ada lagi yang lebih dalam yang harus lebih bagus. Apa? Kepribadian. Karena sekuat-kuatnya intelek, intelijensi, kalau kepribadiannya rusak, dia akan jadi alat untuk melahirkan kerusakan. Jadi orang yang menomorsatukan intelijensi, intelek, atau menomorsatukan ini kayak mempertuhankan. Orang yang mempertuhankan intelek, dia mengundang bahaya. Kenapa? Intelek itu kuat, tapi dia juga bungkus dari kepribadian. Kalau tidak hati-hati, nanti kalau kepribadiannya rusak, ayo, intelek tadi kamu pakai untuk merusak. Pengetahuanmu, ilmumu, akalmu akan jadi sarana untuk melahirkan kerusakan. Kenapa? Ya karena dia memang mungkin disetir oleh kepribadian. Makanya orang jahat kok pinter, itu lebih menyusahkan. Mending jahat yang tidak terlalu pinter lah, yang pakai jaket, pakai jin robek-robek, terus di jalan-jalan, itu lebih gampang. Tapi kalau jahat kok pinter, itu kita akan lebih sulit mengatasinya. Kenapa? Intelijensinya luar biasa, tapi kepribadiannya rusak. Maka tadi ya, yang fisik dibungkus oleh yang batin dibungkus oleh kepribadian. Kalau baju rusak, kita gelisah, harusnya intelijensi rusak, kita lebih gelisah. Apalagi kepribadian rusak, kita harusnya tambah gelisah. Dan ini jarang disadari oleh manusia.
Manusia itu punya intelijensi lengkap, tapi jarang yang memanfaatkannya secara optimal. Makanya dua kalimat terakhir itu sindirannya Einstein. Intelligent life on other planet, ini kan orang sering bahas UFO. Makhluk cerdas di luar angkasa di macam-macam. Yang dikejar-kejar tidak ketemu-ketemu sampai hari ini. Kita nyari makhluk intelijen di luar bumi. Katanya Einstein, I'm not even sure there is on Earth. Kok jauh-jauh nyari keluar angkasa? Di bumi aja aku susah nyari makhluk intelijen itu. Manusia itu malas mikir sudah. Hidup sakarepe dhewe. Ngapain kita capek-capek ngejar UFO, ngejar makhluk luar angkasa yang cerdas, yang punya peradaban tinggi. Kita nyari di kalangan kita sendiri aja sudah langka. Jadi aku ragu-ragu. Yang kedua juga sindiran. Two things are infinite, the universe and human stupidity. And I'm not sure about the universe. Ada dua hal yang tidak terbatas. Yang pertama alam semesta dan yang kedua kebodohan manusia. Cuma aku ragu-ragu yang alam semesta ini. Jadi alam semesta mungkin ada batasnya, cuma aku tidak nyampe. Berarti tinggal satu yang tidak terbatas. Apa? Bodohnya manusia. Jadi itu sindiran Einstein. Jadi ada dua hal yang tidak terbatas, alam semesta dan kebodohan. Kalau alam semesta bisa ya, bisa enggak. Tapi kalau kebodohan, wis mesti. Tidak ada batasnya. Kadang-kadang orangnya pinter itu kelakuannya bodohnya luar biasa. Jadi tidak jaminan. Ternyata kebodohan itu tidak sama dengan pengertian. Kita kan sering tahu dan tidak tahu, yang tidak tahu ini bodoh. Banyak kelakuan menunjukkan dia harusnya tidak tahu, tapi sebenarnya tahu. Banyak orang tahu kelakuannya kayak orang tidak tahu. Nah, itu kebodohan, stupidity. Jadi kita punya alat yang luar biasa, alat yang lengkap, kita gunakan secara optimal, disetir oleh kepribadian yang bagus. Jangan salah, karena manusia itu fasilitasnya luar biasa, tapi yang dilakukan menyedihkan. Itu selanjutnya. Jadi alatnya intelijensi, imajinasi. Einstein itu, kalau kalian baca bukunya, teori-teori relativitasnya itu berawal dari imajinasi-imajinasi. Bayangkan kalau kita naik lift, terus liftnya dengan kecepatan sekian, karena ketika kita bergerak melebihi kecepatan cahaya dan teman kita diam, mungkin kita dari lantai 1 sampai lantai 10 ketemu teman kita yang sama, dia sudah tua, kita masih muda. Nah itu teorinya Einstein. Jadi dia berimajinasi begitu nanti sampai lahir teori relativitas. Dari mana munculnya teori itu? Imajinasi. Katanya Einstein, imajinasi adalah preview dari hal-hal menarik di masa depan. Kalau orang tidak berimajinasi, tidak akan muncul banyak teknologi. Dulu sebelum ada laptop kayak gini, komputer itu besarnya sak lemari. Tapi kan orang berimajinasi, ini terlalu besar. Yang enak itu komputer biasa saja, kecil, bisa ditaruh di pojok-pojok kamar. Lahirlah PC yang besar itu. Terus, tapi ini ditenteng kemana-mana tidak enak. Orang berimajinasi terus. Akhirnya lahir laptop semacam ini bisa ditenteng. Ini pun 14 in terlalu besar. Bikinlah yang sekarang 7 in, ada yang kecil itu. Terus lahir HP. Mungkin sebentar lagi, saya kemarin lihat di TV itu tanpa layar, modelnya hologram. Jadi mungkin kalian kayak bawa batangan pulpen satu itu terus pencet terus layarnya keluar. Loh itu imajinasi. Jangankan yang untuk dunia pendidikan, dunia pertoiletan aja coba kamu cermati teknologinya. Oh, imajinasinya luar biasa itu. Kamu tinggal diem aja, habis kencing nyiram-nyiram sendiri. Loh itu kan orang membayangkan. Zaman dulu kan kamu mikirnya ada jodohnya. Sekarang kamu diem aja, keluar sendiri airnya. Kadang kamu minggir dikit gini sudah keluar airnya. Nah itu kan luar biasa canggihnya. Dari mana itu muncul? Imajinasi.
Kalau kamu nggak berimajinasi, tidak akan lahir yang semacam itu. Maka imajinasi adalah preview dari hal-hal menarik di masa depan. Yang kamu hayalkan itu nanti ada, jangan khawatir. Hampir semua dulu yang hanya bayangan menurut orang-orang, sekarang ada semua sekarang. Berarti waktu dia masih dilamunkan, diimajinasikan, itu previewnya. Jadi imajinasi adalah preview dari hal-hal menarik di masa depan. Makanya katanya Einstein, aku hanyalah seorang seniman yang dengan bebas menggambar imajinasiku. Imajinasi lebih penting daripada pengetahuan. Kalau pengetahuan itu terbatas, sementara imajinasi mengelilingi dunia, tidak ada batasnya. Imajinasi itu tidak bisa dicegah oleh apapun. Dalam dunia nyata mungkin kamu nembak ditolak, tapi dalam imajinasi kamu bisa gambar apa saja. Ya kan? Kamu bisa membayangkan nikah, punya anak, punya cucu, bisa membayangkan manten, kamu imajinasi. Siapa yang bisa menghalangi imajinasimu? Cuma kamu kan berimajinasi aja kadang kan nggak berani. Nah, padahal justru kuncinya perkembangan ada di imajinasi. Katanya Einstein, penemuan baru itu bukan hasil dari berpikir logis. Ya meskipun nanti digarap dengan struktur logis. Ide-ide awalnya itu imajinatif. Tapi nanti menggarapnya ya tetap pakai struktur logis. Dulu orang membayangkan gimana ya caranya membawa telepon yang simple, yang tidak harus telepon di mana-mana itu, yang nempel di tembok itu. Kalau telepon sebesar itu dibawa kan tidak enak. Itu kan imajinasinya jalan. Akhirnya lahirlah handphone. Itu awalnya imajinasi ya. Handphonenya sangat logis, ada rumusnya, ada teknologinya. Tapi itu berawal dari imajinasi. Jadi jangan takut berimajinasi. Kuncinya sains justru berawal dari keinginan-keinginan imajinatif. Ada jam tembok, ada jam tangan. Mungkin dulu awalnya jam itu ada jam tembok yang besar itu yang bunyi ting-ting. Tapi kadang-kadang ya kebesaran, nyari yang simple aja, yang bulat segitu. Tapi itu kan bisanya di ruangan. Kalau kita kemana-mana kan gimana caranya lihat waktu. Masa membawa yang besar itu ditaruh di punggung kan aja enggak lucu. Ah, terus muncullah jam tangan. Lah itu imajinasi. Jadi sains lahir karena imajinasi. Katanya Einstein, untuk menghidupkan imajinasi. Kalau engkau ingin anak-anakmu cerdas, bacakan dongeng-dongeng. Dongeng itu kan imajinatif. Kalau ingin anakmu lebih cerdas lagi, bacakan lebih banyak dongeng-dongeng lagi. Oh, makanya kalian yang belajar filsafat, filsafat itu logis menghidupkan otak kiri, tapi tidak apa-apa kamu baca-baca novel, baca komik, baca cerita-cerita. Menghidupkan imajinasi. Nonton film, itu kan menghidupkan imajinasi. Mendengarkan musik, menghidupkan imajinasi. Jadi justru akan membantu melahirkan kreativitas, termasuk dalam sains.